warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Meridiani, mahasiswa PGMIC semester 3, akan menjelaskan tentang bahan ajar yang telah saya buat. Bahan ajar yang saya buat adalah materi tentang keseimbangan ekosistem, yaitu materi ini terdapat dalam buku tematik kelas 5, tema 5, subtema 3. Nah, media pendukung yang saya buat untuk bahan ajar ini adalah media Big Book atau buku besar, yang di dalamnya disertai dengan gambar-gambar untuk menjelaskan penjelasan yang akan saya sampaikan dengan lebih konkret. Kalian mau tahu gimana medianya? Ini dia. 1, 2. Ini dia medianya. Jadi, medianya namanya adalah Big Book. Kenapa Big Book? Karena ini seperti buku yang sangat besar. Di dalamnya seperti ini. Amazing. Nah, jadi di atasnya kita ada judul dari materinya. Kemudian di sini ada sub yang akan kita jelaskan nanti. Tetapi itu akan kita jelaskan nanti. Nah, sebelum masuk ke materi keseimbangan ekosistem, kita perlu tahu dulu apa sih ekosistem itu. Jadi, ekosistem adalah bagian hidup dan tidak hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan juga bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup di sebuah lingkungan itu dinamakan dengan ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat banyak sekali komponen. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan atau harus ada keseimbangan dalam ekosistem tersebut. Lantas apa sih keseimbangan ekosistem itu? Jadi, keseimbangan ekosistem adalah suatu interaksi antara komponen yang ada dalam ekosistem itu yang berjalan dengan harmonis dan juga seimbang. Jadi, di dalam ekosistem terdapat banyak sekali komponen, dan di dalam komponen itu harus berjalan dengan harmonis dan seimbang agar terjaga keseimbangan ekosistemnya. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan terhadap keselarasan dan juga kesejahteraan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Jika keseimbangan ekosistemnya terganggu, maka terganggu pula kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, faktor apa saja sih yang menyebabkan keseimbangan ekosistem itu terganggu? Ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor alam, di mana faktor ini disebabkan oleh peristiwa alam, seperti bencana alam. Contoh bencana alamnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan juga bencana-bencana lainnya yang disebabkan oleh alam. Yang kedua, ini adalah faktor manusia. Jadi ada banyak sekali kegiatan manusia yang menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Dan saya akan tunjukkan dengan media yang sudah saya buat. Tunggu sebentar. Ini dia medianya. Jadi di dalam sini ada gambaran dari kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang pertama, ada kegiatan penebangan hutan secara liar dan juga pembakaran hutan. Mengapa kegiatan manusia ini mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Karena adanya penebangan hutan secara liar akan membuat tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan menjadi langka nantinya, ataupun bisa juga merusak habitat hidup hewan yang ada di hutan. Itu akan sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Akibatnya, banyak jenis tumbuhan yang akan menjadi langka dan sulit ditemukan jika tidak dilakukan penanaman ulang tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, akibat dari pembakaran hutan juga, tanah yang terbakar akan menjadi kering dan tidak subur. Lalu yang kedua, yaitu penggunaan pupuk secara berlebihan. Penggunaan pupuk oleh petani itu adalah hal yang umum ya. Mereka biasanya menggunakan pupuk alami ataupun pupuk buatan, seperti pestisida dan juga insektisida. Tetapi ketika penggunaan pupuk buatan ini terlalu banyak ataupun melampaui batas, itu juga akan merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu, jika penggunaan pupuk ataupun insektisida ini tidak sesuai atau tidak mengikuti dengan peraturan yang ada dan juga melakukannya tidak tepat waktu, itu bisa saja membahayakan makhluk hidup lainnya yang tidak merusak tumbuhan, misalnya burung. Ketika burung ini makan di tempat yang sudah disiram atau dipupuk dengan insektisida, pasti burung ini nantinya juga akan terkena insektisida itu dan akan mati, padahal burung itu tidak merusak tumbuhan. Nah, itulah tidak boleh menggunakan insektisida ataupun pupuk buatan secara berlebihan.
Lalu yang selanjutnya adalah perburuan hewan secara liar. Di sini kita menggunakan contoh misalnya gajah ataupun hewan lainnya. Ketika gajah sering diburu hanya untuk diambil gadingnya. Ketika perburuan ini terus dilakukan, maka populasi gajah akan berkurang dan lama-kelamaan akan hilang dan langka. Itu sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Lalu ada juga perburuan ikan misalnya. Perburuan ikan yang menggunakan bahan peledak ataupun racun itu akan mempengaruhi ekosistem di bawah laut, dan itu bisa merusak terumbu karang tempat hidup ikan-ikan kecil. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk menangkap ikan dengan cara seperti itu karena akan mempengaruhi atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Lalu yang selanjutnya adalah pembuangan limbah sampah. Nah, limbah sampah rumah tangga terutama. Biasanya limbah sampah rumah tangga ini kebanyakan adalah sampah-sampah plastik yang sulit diuraikan. Jika sampahnya itu mudah diuraikan, mungkin itu tidak akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tetapi jika sampah ini sulit untuk diuraikan, maka akan membuat keseimbangan ekosistem terganggu. Jika pengolahan sampah yang sulit diuraikan ini tidak dilakukan dengan benar, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu misalnya juga, jika limbah-limbah sampah plastik ini dibakar, nah itu asapnya akan membuat orang-orang yang tinggal di sekitar pemukiman tempat dekat dengan pembuangan sampah itu menjadi terganggu sistem pernapasannya. Nah, itu dapat mengganggu juga kehidupan manusia, bukan? Nah, selanjutnya adalah kegiatan pembangunan. Mengapa kegiatan pembangunan ini bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Karena biasanya kegiatan pembangunan, entah itu pembangunan rumah ataupun pembangunan jalan, mereka akan membuka lahan di hutan yang mana itu tempat hidup atau habitat hewan. Jadi ketika hutan itu dibuka untuk membuat jalan ataupun perumahan, maka habitat hidup hewan akan hilang ataupun berkurang seperti itu. Dari hewan yang masih bisa mencari makan di banyak tempat ataupun masih luas tempatnya untuk mencari makan, ketika lahannya sudah dibuka untuk pembangunan rumah ataupun jalan, maka lahan mereka untuk mencari makan akan berkurang dan otomatis mereka akan mencari makan ke pemukiman warga, dan itu akan sangat mengganggu kehidupan manusia. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penambangan. Mengapa kegiatan penambangan bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Karena pengobaran minyak ataupun kegiatan tambang lainnya jika dilakukan secara skala besar ataupun terus-menerus, maka itu juga akan mempengaruhi atau merusak lingkungan. Pengeboran minyak dan pertambangan dapat mengurangi sumber daya alam dan juga mencemari daerah sekitarnya, sehingga biasanya orang-orang yang hidup di dekat daerah pertambangan seperti ini, masyarakatnya menjadi tidak produktif, di mana tempatnya yang sudah kekurangan sumber daya alam dan juga sudah tercemari oleh kegiatan pertambangan ini. Lalu yang terakhir adalah penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa sih penggunaan kendaraan bermotor dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Penggunaan kendaraan bermotor ini biasanya kan menggunakan bahan bakar minyak, bensin, ataupun solar kan. Nah, pembakaran bahan bakar ini akan menyebabkan asap kendaraan yang sangat banyak karena kendaraan di bumi ini sangat banyak kan, dan itu akan menyebabkan bumi menjadi tambah panas sehingga ada makhluk hidup yang tidak tahan dengan panas itu, yang akhirnya menjadi mati dan akhirnya menjadi punah ataupun hilang, dan keseimbangan ekosistem pun terganggu. Nah, itulah beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, lalu apa saja sih dampak dari terganggunya keseimbangan ekosistem ini? Yang pertama adalah kepunahan suatu spesies atau populasi. Misalnya, ketika suatu populasi ini terus diburu ataupun tempat tinggalnya dan habitatnya itu dirusak, maka hewan tersebut lama-kelamaan akan punah dan hilang, sehingga akan terjadi kepunahan suatu populasi, dan itu mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang kedua adalah dari kegiatan manusia tadi itu akan menyebabkan kerusakan dan juga bencana, di mana bencana ini disebabkan oleh manusia, bukan dari alam. Misalnya, ketika orang-orang terus melakukan penebangan hutan tanpa reboisasi, maka
suatu saat atau lama-kelamaan akan bisa terjadi banjir di tempat itu karena tidak ada lagi serapan air oleh pohon. Lalu yang terakhir, munculnya anomali atau keanehan pada ekosistem. Jadi ketika ekosistemnya tidak seimbang, akan muncul keanehan dalam ekosistem tersebut. Lalu, upaya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bisa menangani hal-hal tersebut? Yang pertama adalah melakukan reboisasi ataupun penanaman kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Jika memang pohon-pohon tersebut ditebang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka haruslah setelah penebangannya dilakukan penanaman kembali. Dan juga dalam penebangannya harus selektif pohon mana yang sudah siap ditebang untuk bisa dimanfaatkan. Jangan semua yang ada itu ditebang. Lalu, mencegah untuk tidak membakar hutan. Lalu upaya selanjutnya adalah untuk tidak memakai insektisida ataupun pestisida secara berlebihan. Jadi gunakanlah sesuai dengan aturan dan juga dengan waktu yang tepat, agar tidak ada makhluk hidup lain yang akan terkena oleh racun dari pupuk tersebut ataupun dari pestisida tersebut yang tidak merusak tanaman. Lalu selanjutnya adalah mengurangi perburuan liar. Ini harus benar-benar dikurangi ya, karena hewan-hewan tersebut juga memiliki hak untuk hidup, dan mereka juga memiliki populasi dan juga ekosistem yang harus terus kita jaga. Lalu selanjutnya adalah untuk permasalahan limbah sampah. Kita sebagai manusia yang mana paling banyak menghasilkan sampah di dunia ini harus benar-benar memperhatikan ini. Jadi kita harus mengolah limbah sampah sebelum dibuang. Karena sampah itu kan ada yang mudah diurai dan juga ada yang tidak mudah diurai. Nah, untuk yang mudah diurai ini boleh kita buang. Nah, untuk yang sulit diuraikan ini harus kita daur ulang ataupun kita manfaatkan agar tidak dibuang secara sembarangan yang nantinya menyebabkan penumpukan sampah yang kemudian menjadi limbah. Nah, karena itu sangat mempengaruhi ekosistem. Jadi untuk kita-kita ini, ya jangan membuang sampah sembarangan dan juga jangan menumpuk sampah di tempat-tempat yang tidak seharusnya untuk dibuang sampah. Karena banyak sekali sekarang ini orang-orang menjadikan lahan kosong itu untuk tempat pembuangan sampah. Nah, itu sangat tidak baik. Jadi sebaiknya harus dikurangi. Lalu, untuk para penangkap ikan, jangan menangkap ikan menggunakan racun dan juga bahan peledak. Karena itu akan sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di laut. Nah, jadi itulah beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, jadi itulah penjelasan saya terkait materi keseimbangan ekosistem. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.